Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna nas'aluka an la nata'allama harfan min ilmika illa tanfa'una bihi wal muslimina naf'an amima waj'alna minas salihin al mukhlisin. Amma ba'du. Saudaraku sekalian rahimakumullah, kita sekarang masuk di bab baru. Kemarin sudah membahas tentang hakim dan adab-adabnya. Sekarang kita membahas topik ahkamul qismah atau hukum-hukum seputar qismah. Qismah itu berasal dari kata qasama. Qasama maknanya membagi. Rasulullah itu kunyahnya adalah Abu Al-Qasim. Jadi nama putra beliau itu yang pertama adalah Al-Qasim. Beliau juga menggelari diri sebagai Al-Qasim, yang membagi. Ya. Jadi maksudnya membagi-bagi harta yang diberikan Allah kepada Rasulullah kepada kaum muslimin. Itu makna kata dari qasama, membagi. Qasama yaqsimu qasman wa qismatan. Kalau bedanya qasman dengan qismah itu, kalau qasman itu masdar, jernnya, jern. Tapi kalau qismah itu isim masdar. Isim masdar itu kata benda yang sudah dilepaskan dari makna kata kerjanya. Makanya kadang-kadang isim masdar itu dimaknai maf'ul atau objeknya. Jadi kalau qasama membagi, qismah itu bagiannya atau hal membagi, pembagian yang sudah tidak dimaknai dengan ada efek kata kerjanya sehingga tidak berpengaruh pada tidak berpengaruh kepada kata yang lain. Itu dari kata qasama, ya, qismah. Nah, dalam bab ini akan dibahas tentang hukum-hukum seputar qismah, pembagian itu seperti apa. Karena dalam hidup orang itu akan mengalami sejumlah problem yang berhubungan dengan soal pembagian. Ya, pada kasus pernikahan poligami misalnya ada bab istilahnya al-qasmu, hal membagi. Maksudnya membagi apa? Membagi jatah waktu bersama dengan sejumlah istri itu. Jadi ada ketentuan bagi lelaki yang punya istri lebih dari satu, dia wajib untuk adil terhadap istri-istrinya, diantaranya adalah dalam jatah waktunya. Jadi waktu untuk istri pertama sama dengan istri kedua, waktu bermalamnya, gitu ya. Jadi dalam urusan mabit, ya, itu pakai istilah qasam, al-qasmu. Dalam hidup selain urusan ini juga banyak hal, terutama urusan harta, itu yang perlu ada aktivitas pembagian yang adil. Misalnya dalam urusan waris. Nah, kita tahu namanya waris itu, tiap ahli waris itu telah ditentukan haknya masing-masing. Seorang istri dia bisa mendapatkan 1/4 atau 1/8. Ya, 1/4 jika mayit tidak punya anak, 1/8 jika mayit punya anak. Suami bisa mendapatkan 1/2 atau 1/4. Jika mayit tidak punya anak, maka suami dapat 1/2. Kalau mayit punya anak, maka suami dapat 1/4. Ibu mendapatkan 1/3 atau 1/6. Dalam kondisi mayit punya anak, maka ibu mendapatkan 1/6. Kalau nggak punya anak dan nggak punya saudara 2 atau lebih, maka ibu mendapatkan 1/3. Ya. Ayah bisa mendapatkan 1/6, bisa menjadi asobah. Ya, kalau ayah bersama dengan putra, maka dia menjadi ahlul faridah saja. Ya, dia mendapatkan 1/6. Tapi kalau bersama dengan putri, maka ayah ini bisa menjadi ahlul faridah sekaligus as-sabah. 1/6 lalu mendapatkan sisanya. Saudara, tergantung kondisinya.
Kalau saudara itu terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka dibagi dengan cara taksib. Laki-laki mendapatkan 2 kali, perempuan. Tapi kalau misalnya saudaranya itu hanya terjadi dari wanita saja, maka dilihat jumlahnya berapa. Kalau saudari cuma 1 orang, maka dapat setengah. Kalau 2 orang atau lebih, maka dapat 2/3. Nah, saudara sekandung dengan saudara seayah nanti beda lagi pengaturannya. Saudara sekandung misalnya 1 dan saudara seayah, saudari sekandung misalnya 1, saudari seayah 1, maka nanti saudari sekandung dapat setengah, saudari seayah dapat 1/6, pelengkap dari 2/3. Itu semua dijelaskan detail dalam ilmu waris. Nah, konsepnya mungkin sudah difahami, tapi nanti kalau sudah di acara pembagian, nah itu perlu ada orang khusus yang membagi itu supaya nanti bisa terjadi pembagiannya secara adil, gitu. Karena tidak semua properti itu bisa dibagi-bagi dengan mudah. Kalau yang dibagi beras gitu enak, yang dibagi misalnya 1 ton misalnya, enak baginya sudah. Kalau setengah-setengah ya sudah 500 kiloan masing-masing. Tapi kalau dibagi misalnya tanah, rumah, itu gimana baginya, belahnya bagaimana? Jadi kalau uang, beras, ya, benda-benda yang bisa ditakar, ditimbang, itu enak baginya. Tapi properti-properti khusus itu susah baginya. Maka perlu ada orang khusus yang melakukan aktivitas qismah. Ya, gitu. Bagi misalnya tanah itu nanti bisa macam-macam. Tanah itu di sini ada yang subur, ini tidak subur misalnya. Itu nggak bisa langsung dibagi secara langsung tanpa mempertimbangkan kesuburan dan tidak. Itu nanti jatuhnya tidak adil. Yang kebetulan dapat subur itu akan merasa beruntung, yang kebetulan dapat tidak subur itu juga mereka akan merasa rugi, gitu. Tanah misalnya ada satu bagian ada sumurnya, ada pohonnya misalnya, yang satunya gersang, tidak ada apa-apanya. Ya, semacam ini juga tidak bisa langsung dibagi begitu saja, setengah-setengah misalnya, tidak bisa. Nah, itu perlu ada aktivitas qismah. Perlu ada qasm, pembagian yang adil, dan perlu petugas khusus. Itu dalam urusan warisan. Termasuk dalam urusan wasiat. Ya, di wasiat itu karena juga mirip dengan warisan. Ketika seorang almarhum itu ingin mewasiatkan hartanya untuk orang-orang tertentu, berikan setengah untuk berikan misalnya 1/8 untuk ini, 1/7 untuk ini, 1/5 untuk ini misalnya. Selama tidak mencapai 1/3 itu kan harus dilaksanakan wasiat semacam itu. Ya, nah itu. Selain dari wasiat misalnya harta gono gini. Nah, ini kasusnya untuk rumah tangga. Antara suami istri itu kadang-kadang umumnya namanya suami istri ketika bekerja itu kan hartanya langsung jadi harta bersama, gitu ya. Jadi beli mobil misalnya pakai uang istri dan suami itu enggak hitung-hitungan bagianmu berapa, ini berapa, pokoknya dijadikan satu. Ya, seakan-akan nanti kepemilikannya adalah setengah-setengah. Nah, itu namanya malun mustarak. Berarti mobil itu kasusnya adalah mal mustarak, harta bersama. Bangun rumah bersama-sama misalnya. Enggak dihitung lah siapa sahamnya paling banyak. Jadi seakan-akan masing-masing sudah separuh-separuh begitu. Nah, yang semacam ini juga istilahnya menjadi malun mustarak. Yang semacam ini banyak kasusnya dalam rumah tangga, sehingga ketika salah satu itu wafat misalnya, kemudian mau dibagi warisannya, harus dipisah dulu harta almarhum yang mana, gitu. Yang dijadikan harta waris itu hanyalah yang menjadi harta sah dari almarhum itu. Jadi kalau kasusnya harta gono gini, ya kemarin saya ditanya oleh salah satu keluarga, jadi ada suami istri wafat, punya harta bersama berupa rumah. Nah, itu yang dibagi-bagi warisannya yang mana dari rumah itu. Nah, saya katakan kalau memang rumah itu adalah hasil kerja bersama, maka dibagi dulu separuh-separuh. Separuh itu milik suami, separuh milik istri. Almarhumnya yang wafat adalah istri. Maka berarti separuh itu haknya suami, itu tidak boleh dibagi-bagi. Itu haknya suami, bukan menjadi haknya ahli waris. Jadi setengah dari rumah itulah baru yang harus dibagi menurut ketentuan waris. Nah, ini contoh malun mustarak itu semacam itu, harta bersama. Jadi harta bersama meniscayakan perlu ada petugas khusus yang bisa membagi dengan adil kasus harta-harta bersama itu.
Ya, termasuk kalau di zaman Nabi yang banyak terjadi itu adalah pembagian dari ghanimah. Nah, namanya ghanimah itu kan ada ketentuannya. Ketika perang, lalu kemudian kaum muslimin mengalami kemenangan, lalu mendapatkan harta rampasan, maka diatur 1/5 itu disebut milik Allah dan Rasulnya. 4/5 itulah yang dibagi-bagi di kalangan para mujahidin. 4/5 itu nanti juga masih diatur lagi, yang pakai kendaraan itu bagiannya 2 kali yang berjalan kaki. Jadi semacam itu. Nah, semacam ini karena jumlah tentara itu banyak, hartanya juga macam-macam. Harta rampasan itu kan bisa uang, bisa juga pedang, bisa juga alat-alat peperangan yang itu bernilai, bisa juga kuda, kendaraan, unta dan sebagainya. Itu perlu petugas khusus yang menilai dan membagi dengan adil akhirnya. Jadi itu contoh-contoh fakta-fakta dalam kehidupan di zaman Nabi maupun zaman kita yang menunjukkan perlunya adanya qismah. Ya, jadi perlu ada pembagian yang profesional. Gitu. Nah, kemudian di sini Abu Syuja' menjelaskan hukum-hukumnya. Bagaimana itu? Beliau mengatakan, "Wa yaftaqirul qasim ila sab'ati syara'id." Seorang pembagi, maksudnya petugas pembagi. Ya. Nah, dinamakan qasim itu adalah petugas pembagi. Seorang petugas pembagi itu membutuhkan 7 syarat. Ini maksudnya berbicara kualifikasi seorang qasim itu bagaimana. Kalau orang itu menjadi petugas pembagi yang diamanahi untuk membagi-bagi, maka dia harus memenuhi 7 syarat. Itu maksudnya begitu di sini ya. Nah, qasim di sini di zaman dulu itu masuk pegawai negara. Nah, jadi pejabat negara, dia diangkat oleh qadhi, diangkat oleh hakim yang dia nanti akan mengeksekusi keputusan apapun yang terkait dengan pembagian harta. Jadi misalnya ada keluarga berselisih masalah warisan, minta pengadilan dari hakim. Hakim menjelaskan, oh bagianmu sekian, 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 sekian. Nah, keputusan ini siapa yang menjalankan? Yang menjalankan adalah qasim ini tadi, yang membagi itu. Ada perselisihan masalah wasiat, dibawa ke hakim. Hakim memutuskan bagiannya sekian, 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 sekian. Yang mengeksekusi nanti juga qasim ini. Nah, termasuk dalam urusan pembagian harta rampasan misalnya. Ya, jadi gitu. Nah, dasar adanya profesi qasim ini itu diantaranya disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 8. Allah berfirman, "Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa." Jika ada kerabat atau anak-anak yatim atau orang-orang miskin yang menghadiri acara pembagian harta itu, maka berilah mereka sedikit darinya dan ucapkan untuk mereka kata-kata yang ma'ruf. Nah, jadi ada kata qismah di sini. Jadi namanya acara pembagian harta itu sudah ada sejak zaman dulu. Maka dari sini digali adanya profesi khusus yang membagi harta. Ya, termasuk kata-kata Nabi dalam Sahih Al-Bukhari dari Jabir, beliau mengatakan, "Qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ah fi kulli ma lam yuqsam." Rasulullah memutuskan dengan syariat syuf'ah pada segala sesuatu yang belum dibagi. Nah, syuf'ah itu apa? Ini sudah pernah kita bahas di bab jual beli kemarin. Syuf'ah itu intinya adalah memaksa orang lain untuk menjual hartanya. Nah, jadi ada kasus kepemilikan pribadi yang dipaksa untuk dilepaskan karena memberikan doror pada orang lain. Nah, jadi misalnya ada orang punya harta bersama, lalu kemudian salah satu dari keduanya menjual bagiannya pada orang lain. Lalu orang lain itu yang membeli itu memakai bagiannya itu untuk aktivitas yang merugikan rekannya. Misalnya punya rumah bersama, ya, salah satu orang yang punya rumah itu menjual pada orang lain, lalu orang lain menjadikan rumah bagiannya itu sebagai kandang ayam. Itu kan ganggu temannya. Nah, maka pemilik rumah ini berhak memaksa orang itu untuk menjual bagiannya, bukan memaksa menyerahkan, ya, menjual bagiannya. Nah, pemaksaan untuk menjual itu namanya syuf'ah. Nah, Rasulullah itu menetapkan syariat syuf'ah ini untuk menghilangkan doror, biar tidak ada gangguan terhadap orang lain karena
dengan alasan itu adalah hak milik dan kepemilikannya. Tapi syaratnya adalah syuf'ah itu fi kulli ma lam yuqsam, yakni jika belum dibagi. Artinya masih harta bersama yang masih belum terbedakan. Kalau sudah terbedakan, ya maka tidak ada syuf'ah lagi. Ya, itu contoh-contoh bagaimana adanya dalil yang menunjukkan adanya profesi qismah ini ya, qasim ini. Nah, patut dicatat bahwa pembagian itu ada 3 macam. Keterangan para fuqaha itu, cara membagi itu ada 3 macam. Yang pertama dinamakan al-qismah bil ajza. Ini pembagian hakiki. Misalnya ini terjadi pada kasus pembagian uang. Ini sangat mudah, ya, sangat mudah. Misalnya ada uang sebanyak 100 juta dibagi di antara 5 orang. Nah, ini kan mudah toh, tinggal dipisah 20 juta, masing-masing dapat 20 juta. Itu ya, 5 orang. Ini namanya al-qismah bil ajza. Jadi pembagian dengan apa itu namanya? Juz itu kan bagian. Gimana menerjemahkannya? Pembagian dengan bagian. Ini pembagian hakiki, artinya mudah dilaksanakan tanpa ada masalah ya. Itu berlaku pada kasus barang-barang yang bisa ditimbang, bisa ditakar atau dihitung. Pokoknya semua harta yang bisa ditimbang, ditakar atau dihitung itu masuk pembagiannya al-qismah bil ajza. Saya contohkan tadi juga termasuk misalnya bagi beras 1 ton. Itu mudah baginya. Cukup ditimbang sekian kilo untuk orang ini, sekian kilo untuk orang ini, selesai. Ya, termasuk yang bisa ditakar misalnya. Ditakar itu dengan volume misalnya. Jadi harta warisannya misalnya pasir. Ya. Pasirnya itu volumenya sebanyak 1000 meter kubik misalnya. Nah, itu mudah juga baginya. Atau yang bisa dihitung. Ya, dihitung itu seperti uang tadi, atau misalnya benda-benda lain yang pokoknya cukup dengan dihitung sudah selesai. Itu namanya al-qismah bil ajza. Ada juga namanya al-qismah bit ta'dil. Ya. Al-qismah bit ta'dil lis-siham. Jadi membagi dengan nilainya. Jadi ada muadalah istilahnya. Ada unsur kesamaan nilai. Ini dicontohkan para fuqaha misalnya membagi tanah. Cuma tanah itu kualitasnya beda-beda. Ada yang subur, ada yang tidak. Gitu ya. Nah, yang semacam ini biasanya cara baginya adalah yang subur itu dipisahkan dengan yang tidak subur, terus yang subur dibagi 2. Gitu, misalnya bagi di antara 2 orang. Yang subur dibagi dengan 2 orang, yang tidak subur dibagi 2 orang. Jadi semuanya dapat. Yaitu pembagian dengan nilai. Atau misalnya kasusnya adalah bagi rumah. Nah, rumahnya ini nggak mungkin dibelah jadi 2, tetapi yang mungkin adalah dinilai, dijual dulu misalnya, dinilai harganya sekian persen. Itu al-qismah bita'dil. Yang ketiga adalah yang dinamakan al-qismah birrad. Nah, al-qismah birrad itu maknanya pembagian yang mengandung unsur tukar guling. Nah, jadi nggak bisa dibagi-bagi, nggak bisa dijual, tapi bisanya adalah ditukar guling. Jadi misalnya kasusnya ada tanah, tapi ada pohonnya salah satunya. Ya, di salah satu bagian ada pohonnya. Kan nggak mungkin dibelah pohonnya. Ya, atau ada sumurnya, nggak mungkin dibelah sumurnya. Jadi bisa dibagi misalnya satu tanah dibagi 2 orang. Yang orang yang mendapatkan bagian yang mengandung sumur, maka dia membayar senilai sumur itu kepada rekannya. Nah, itu ada unsur tukar guling di situ ya. Jadi dikembalikan nilainya. Disusukkan bahasa Jawanya apa ya, intinya begitu ya. Jadi ini 3 macam cara pembagian yang dipraktekkan di zaman dulu ya. Nah, itu. Oke, kembali ke topik. Jadi seorang petugas pembagi itu perlu memenuhi 7 syarat. Apa saja itu? Yang pertama al-Islam. Dia harus seorang muslim. Ya, yang kedua adalah jadi tidak sah jika qasim ini orang yang kafir, jadi orang yang tidak Islam. Maksudnya di sini adalah qasim yang diangkat oleh qadhi, ya, oleh hakim atau oleh pemerintah Islam maksudnya. Ya. Kemudian wal bulugh, yakni balik, jadi tidak sah qasim itu masih anak-anak. Wal aql, yang ketiga adalah berakal, jadi tidak sah petugas pembagi itu jika dia gila.
Kemudian wal hurriyah, merdeka. Nah, jadi tidak sah jika pembagi itu seorang budak. Kemudian wadzukurah, laki-laki. Jadi tidak sah petugas qasim seorang wanita. Kemudian wal adalah, adil. Jadi tidak sah petugas qasim itu orang yang fasik, yang punya cacat dalam hal keadilan. Ya, kenapa disyaratkan 1 sampai 6? Nah, ini dinyatakan oleh para fuqaha yang menjelaskan mensyarah dari topik ini karena seorang qasim itu punya wilayah, punya otoritas perwalian. Jadi hukumnya, statusnya itu seperti seorang hakim atau seorang penguasa. Maka ada syarat semacam ini, syarat laki-laki, syarat adil, syarat berakal, syarat merdeka, dan seterusnya. Nah, ini berbeda dengan, kenapa? Karena dikatakan punya wilayah, karena dia itu bisa memaksakan keputusannya. Jadi ciri khas pemerintahan itu kan sebuah hukum atau keputusannya itu harus ditaati dan bisa dipaksakan dengan kekuatan. Ya, yang membacking putusan hukum itu kan polisi kalau zaman sekarang ya. Nah, zaman dulu juga demikian, dikawal oleh kekuatan sehingga tidak bisa orang itu mengabaikan keputusan tersebut. Nah, ini beda dengan fatwa ya. Kalau fatwa itu orang menjelaskan fatwa ini, orang lain itu tidak bisa tidak bisa dipaksakan itu. Jadi orang misalnya membangkang atau menolak fatwa tersebut, itu juga tidak ada perangkat yang bisa mensangsinya. Gitu. Itu alasan kenapa ada syarat 1 sampai 7. Yang ketujuh adalah sampai 6 ya. Yang ketujuh adalah wal hisab, punya kemampuan menghitung. Jadi harus ahli matematika. Kenapa? Karena dia jelas urusannya nanti dengan hitung-hitungan. Nah, kalau urusan matematika berarti ini bakat ya, nggak semua orang punya bakat matematika. Jadi nggak semua orang itu pandai menghitung. Ada orang-orang yang punya kemampuan hitung normal seperti umumnya kita itu mungkin, tapi ada yang menonjol banget dalam hitung. Jadi melihat sesuatu itu langsung cepat menerjemahkan dalam angka-angka. Ya, saya teringat ada orang India yang jadi legenda ya, sudah wafat ya, orang India perempuan yang dia itu kemampuan menghitungnya lebih cepat dari komputer zaman itu. Jadi dikasih masalah perkalian itu yang sampai mungkin 20-30 digit kali sekian gitu ya, dia bisa menghitung cepat yang bahkan lebih cepat dari komputer, sampai difilmkan itu. Saya lupa namanya, orang India itu, seorang orang perempuan. Ya. Saya pernah lihat videonya satu di tes di sebuah acara begitu. Jadi cepat sekali menjawab. Nah, semacam ini kan yang semacam ini adalah bakat. Yang semacam ini pemberian dari Allah, nggak semua orang bisa melakukannya. Ya, jadi ada orang yang senang matematika, ada orang yang senang bidang-bidang lain selain matematika, senang bahasa, senang kimia, senang biologi. Jadi hal-hal yang semacam itu memang nggak bisa disamakan tiap orang. Nah, ini disyaratkan orang yang menangani urusan qasim ini adalah punya keahlian matematika. Ya, ini mirip seperti anak-anak yang masuk di STAN itu ya. STAN itu kan ngitung-ngitung pajak itu, kalau tidak ngerti ilmu matematika jelas akan kesulitan. Nah, jadi harus pandai di sana. Nah, ini keterangan para ulama yang mensyarah topik ini. Mengapa disyaratkan kemampuan matematika di sini? Nah, itu karena itu alat untuk qismah, alat untuk melakukan pekerjaannya itu loh. Jadi sama seperti hakim yang disyaratkan harus mengerti hukum syara, karena dia pekerjaannya adalah memberi putusan. Ada qadha. Dia memberi pekerjaannya adalah qadha, maka dia perlu ma'rifatul ahkam syar'iyyah, mengerti hukum-hukum syariat. Ya, itu. Hanya saja syarat ketat semacam ini diperlukan jika qasim itu diangkat pemerintah, gitu ya. Maka lanjutannya di sini pernyataannya begini, lanjutannya kata Abu Syuja, fa in taradha syarikani biman yaqsimu bainahuma lam yaftaqir ila dzalik. Kalau ada dua rekan yang saling ridho dengan orang yang membagi di antara mereka, maka tidak perlu syarat-syarat tersebut. Jadi maksudnya ini qasim swasta gitu ya. Jadi bukan yang diangkat oleh pemerintah Islam, tetapi seorang pembagi yang diridhoi oleh dua pihak yang berselisih. Jadi sebenarnya orang yang berselisih itu kan nggak harus datang ke qasim, nggak harus. Kalau diselesaikan sendiri selesai, silakan. Tapi kalau misalnya bingung, nggak ngerti dan perlu jasa
orang yang membagi, maka dilihat kondisinya. Kalau misalnya dia datang ke petugas pembagi yang diangkat pemerintah, maka syaratnya ketat. Kenapa ketat? Karena dia ada unsur wilayah, ada unsur perwalian yang bisa memaksakan keputusannya. Jadi jangan sampai zalim. Tapi kalau misalnya Qasim ini adalah orang yang disepakati, misalnya dua orang, ayo kita datang ke fulan, kita minta beliau untuk membagi di antara kita, misalnya. Nah, itu nggak seketat ini. Makanya di sini syaratnya kata para ulama cukup mukallaf, sudah. Cukup mukallaf, berarti dia disyaratkan hanya balik dan akil saja. Perempuan boleh berarti, Qasim perempuan boleh kalau swasta. Nah, gitu ya. Nah, masalah. Yang penting balik dan akil. Bahkan kalau hanya balik dan akil berarti termasuk nggak disyaratkan harus adil. Ya, nggak harus orang-orang yang soleh, yang benar, ini enggak. Perempuan boleh, ini boleh, bahkan budak pun gitu ya. Nah, itu zaman dulu masih dibolehkan. Jadi tidak disyaratkan Islam juga akhirnya. Jadi kalau petugas pemerintah Islam, itulah yang disyaratkan ketat, harus memenuhi 7 syarat ini. Gitu ya. Oke.